Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai sudut pada dimensi 3. Nah, materi sudut ini terdiri dari dua garis bersilangan atau sudut antara garis dan bidang. Kalau yang nomor 1 sama nomor 2 ini telah kita pelajari. Dan sekarang kita akan mempelajari sudut antara dua bidang. Nah, persamaan dari materi sudut sebelumnya dengan yang sekarang, kalau yang dari pertemuan sebelumnya kita akan membahas mengenai sudut antara garis dengan bidang. Nah, yang kita cari itu kan proyeksinya, sehingga akan terbentuk dua buah garis nantinya yang dapat ditentukan sudutnya. Untuk sudut antara dua bidang juga sama, nanti kita tentukan garis yang berpotongan. Kenapa harus berpotongan? Kalau tidak berpotongan, nantinya tidak akan membentuk sudut. Jadi, syarat agar bisa dicari sudutnya, maka garis proyeksi antara kedua bidangnya itu harus berpotongan. Nah, misalkan kayak gini, diketahui balok ABCDFGH dengan panjang AB-nya 4, AD-nya 2, dan AE-nya 2/2 cm. Nah, ini kan panjangnya beda-beda. Balok ya, kalau yang ini. Kita tulis di sini, AB-nya 4, AD-nya 2, AE-nya 2/2. Titik P adalah titik tengah CG. Berarti P-nya ada di tengah-tengah CG. Nah, di sana. Ini kita namai titik P. Jika theta, ini theta ya namanya. Jika theta adalah sudut antara bidang BDP dan ABCD, maka tentukanlah nilai tan theta. Yang kita cari sudut antara bidang BDP. Nah, kita gabungkan semua titiknya. B ke D ke P. Ini gabungkan, maka akan terbentuk bidangnya segitiga. Nah, kita cari sudut antara bidang BDP ini dengan bidang ABCD. Sama seperti sebelumnya, kayak proyeksi garis ke bidang lagi, itu kan nantinya sama seperti mencari sudut antara dua buah garis. Nah, ini juga sama, kita cari perpotongan garisnya. Kita tarik garis A ke C. Nah, lalu kita tarik dari perpotongan garis dan bidangnya itu ke atas, ke titik P. Perpotongan di sini kita misalkan berpotongannya di titik T. Dengan tetanya ada di sini. Nah, untuk penamaan sudut itu bebas, tidak selalu alfa, ada beta, ada gamma, ada theta. Nah, misalkan yang sekarang ini theta. Yang kita cari ini tan theta, nilai tan theta. Nah, sekarang perhatikan segitiga TCP. Siku-sikunya di sini, di C. Untuk mencari tan theta, ingat lagi, kalau sin itu depan dibagi miring. Kalau samping dibagi miring itu cos. Kalau tan, depan dibagi samping. Jadi sin itu depan miring, cos itu samping miring, tan itu depan samping. Yang di depan sudutnya ini ada garis CP. Dan di sampingnya ada garis CT. Nah, kita cari yang CP. Ini kita tahu CP itu setengah dari CG. Karena tadi titik P itu titik tengah garis CG. Dan CT, C ke T ini setengahnya dari C ke A. Nah, C ke G kan udah ada nih. C ke G itu sama aja dengan A ke E. Tingginya, tinggi baloknya. Yaitu 2/2. Nah, sedangkan C ke A, ini belum ada. Kalau pada kubus, itu kan udah bisa ditentukan. Kalau panjang sisinya 2, di sininya 2, pasti 2/2 sisi ininya, miringnya.
Nah, sedangkan untuk yang ini, karena balok itu panjangnya beda, AB 4, B ke C itu 2. Sehingga harus kita cari panjang A ke C dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan Pitagoras lagi. Nah, kita cari panjang dari C ke A. C ke A, berarti kita potong bidangnya, akan terbentuk bidang baru, yaitu bidang ABC, segitiga. Nah, dengan panjang AB-nya 4, yang ini kita pindahin. B ke C-nya itu sama aja dengan A ke D. 2. Nah, yang kita cari yang ini, sisi miringnya. Cara mencari sisi miring, kita menggunakan Pitagoras, di mana CA kuadrat itu sama aja dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya itu 4, jadi di sini 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kita sederhanakan. 4 kuadrat 16, 2 kuadrat itu 4. Jadi 16 tambah 4, 20. Ini baru yang CA kuadrat. Yang kita cari itu CA saja. Berarti CA kita pindahin. Di sini kuadrat, supaya kuadratnya hilang, kesininya jadi bentuk akar. Jadi CA-nya akar 20. Bisa disederhanakan. Kalau akar 20 itu kan bisa diubah ke perkalian, tapi syaratnya di sini harus mengandung bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat tuh contohnya ada 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Nah, kita sederhanakan. Akar 4 kan 2 kali akar 5. Jadi ini untuk CA-nya. Nah, yang kita cari itu kan CT. CT itu setengahnya dari CA. CT itu setengahnya dari CA. Berarti setengah dikali 2 akar 5. Setengahnya dari 2 yaitu 1. 1 akar 5. Atau bisa kita tulis aja akar 5. Nah, tinggal kita substitusikan ke atas. Nah, yang CP itu kan setengah CG. CG-nya itu sama aja dengan AE, 2 akar 2. Berarti kalau setengahnya akar 2. Yang CT udah kita cari tadi akar 5. Nah, jadi hasilnya akar 2 dibagi akar 5. Di sini penyebutnya masih memiliki bentuk akar. Kita rasionalkan. Kalau di sininya akar 5 berarti kita kalikan akar 5 per akar 5. Kalau di penyebutnya ini akar 7, berarti kali akar 7 per akar 7. Kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Akar 2 kali akar 5, akar 10. Kalau yang sebelah sini, akar 5 kali akar 5, yaitu akar 25. Akar 25 kan 5. Nah, jadi udah ketemu. Nilai tan theta untuk soal ini yaitu akar 10 dibagi 5 atau 1/5 akar 10. Nah, Bu, misalkan kan yang kita cari sudutnya. Kenapa masih dalam bentuk tangen? Kalau di soal biasanya kalau bentuknya pas dalam nilai tangen sudut istimewa, kayak misalkan akar 3 atau 1 atau 1/3 akar 3, itu kan tangennya mudah untuk dicari. Sedangkan untuk tangen yang bentuknya kayak gini itu nggak bisa dicari. Jadi biasanya kalau kalian menemukan soal kayak gini, cukup sampai dalam bentuk tan theta aja. Tapi kalau misalkan kalian penasaran, berapakah sudut untuk 1/5 akar 10 ini? Nah, bisa kita cari. Nah, kita cari. Tadi kan akar 10 dibagi 5. Akar 10 itu 3,16 dibagi 5. Nah, ini 0,63. Kalau di sini yang kita cari itu sudut. Biasanya kalau di komputer, kalian langsung aja di sini ada tanda tan. Ini pangkat -1, ini dibacanya arkestan. Arkestan itu untuk mencari sudut.
kalau misalkan di HP atau misalkan di kalkulator saintifik itu nggak ada bentuk langsung kayak gini, jadi harus kalian klik dulu. Biasanya di pinggirnya suka ada tanda second atau ditulisnya di sini 2ND atau second. Tinggal kalian klik baru nantinya muncul yang pangkat ini, yang arcstan. Nah, tinggal kita klik saja. Ternyata nilai sudut untuk tadi tan akar 10 dibagi 5 itu sebesar 32,3 derajat. Jadi sebesar ini sudutnya antara kedua bidang tersebut. Nah, arcstan ini kebalikannya. Kayak misalkan kalau kita cari tan 45 misalkan. Tan 45 kan 1. Kalau arcstan itu kebalikannya. Kita cari nilai sudut berapa yang hasil tannya itu 1. Nah, 45 derajat. Itu kebalikannya kayak gitu. Nah, jadi nilai tan theta untuk soal ini yaitu 1/5 akar 10. Jadi ini jawabannya. Untuk latihan, silakan dikerjakan. Bila ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.